Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya, masuk ke masail fil iktisal, masalah-masalah yang berhubungan dengan mandi. Yang pertama, an-nahyu anil baul fil mustaham, itu larangan kencing di kamar mandi. Dari Abdullah bin Mughaffal, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yaktasilu fihi. Janganlah seseorang kencing di tempat kamar mandinya, kemudian mandi padanya. Berkata Ali bin Muhammad, "Innama hadza fil hufairah wa amal yawm fala. Fa muktasalatum al-jis was-saruj wal qayr. Fa idza bala fa arsala alaihi ma fala ba'sa bihi." Kata Ali bin Muhammad, ya ini karena dahulu kamar mandi mereka itu ya tidak ada tempat pengeluaran air, sehingga pada waktu itu air tergenang di tempatnya, sehingga apabila dia mandi di tempat tersebut, kencing di tempat tersebut, akhirnya air kencingnya tidak kemana-mana. Ya, adapun di zaman sekarang, kata Ali bin Muhammad, ya maka kamar mandi terbuat dari semen, sehingga apabila ia kencing, air tersebut akan pergi. Ya, artinya air kencingnya itu ya pergi ke selokan, maka pada waktu itu tidak apa-apa. Ibnu Barak berkata, waqad usi'a fil baul fil muktasal idza jara fil ma. Ya, kencing di kamar mandi itu boleh apabila airnya mengalir, artinya dalam artian ya pergi ke selokan begitu. Tidak seperti di zaman Nabi di mana kamar mandi itu tidak ada selokannya, sehingga ketika kencing di situ maka menyebabkan air kencing pun akan tergenang di situ. Jawazul iktisal uryanan bihaitsu la yura. Boleh mandi dalam keadaan telanjang bila tidak terlihat siapapun. Dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Baina Ayyub yaktasilu uryanan kharra alaihi rijlu jaradin min dhahabin." Ketika Nabi Ayub mandi telanjang, tiba-tiba jatuh kepadanya yaitu belalang yang terbuat dari emas. Faja'ala yahthi fi thawbihi. Maka ia berusaha untuk menangkap dengan bajunya. Fanada rabbu, lalu Allah berfirman kepadanya, "Ya Ayub, alam akun agnaituka amma tara." Hai Ayub, bukankah aku sudah memberikan kepada kamu kekayaan dari apa yang kamu lihat itu? Maka Ayub berkata, "Bala ya Rabb, walakin la ghina li an barakatika." Benar ya Allah, akan tetapi aku sangat membutuhkan keberkahan-Mu. Ini menunjukkan ya bahwa mandi di kamar mandi yang tertutup dalam keadaan telanjang, maka hal seperti ini diperbolehkan. Adapun kalau ternyata kamar mandinya seperti yang ada di kampung-kampung ya sehingga kalau ada orang yang naik pohon kelihatan, maka seperti ini tidak diperbolehkan untuk para wanita. Ya. Wa anhu aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanat banu Israil yaktasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila ba'd. Dahulu Banu Israel mandi dalam keadaan telanjang bulat. Sebagian mereka melihat kepada aurat sebagian yang lain. Akan tetapi hal seperti ini dilarang ya oleh Islam, saling melihat kepada aurat yang lainnya itu dilarang. At-tasattur fil ghusl, itu berusaha ketika mandi menutup diri atau di tempat-tempat yang tertutup. Dan alhamdulillah ya, kamar-kamar mandi yang ada di zaman sekarang ya sangat tertutup, alhamdulillah. Dari Ummu Hani, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Dhahabtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fath, fawajadtu yaktasilu wa Fatimah tasturuhu." Aku pernah pergi kepada Rasulullah SAW, kata Ummu Hani, di hari Fatu Makkah. Aku dapati Rasulullah SAW sedang mandi, ditutupi oleh Fatimah anaknya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Siapa ini?" Aku berkata, "Aku Ummu Hani." Maka yang seperti ini diperbolehkan ya. Apabila misalnya dia di sebuah tempat ya kemudian ditutupi oleh kain-kain sana sini, kemudian dia mandi. Demikian pula dari hadis Maimunah, ia berkata, "Aku menutupi Nabi SAW yang sedang mandi janabat." Ya, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan ya disyariatkannya menutup diri di saat mandi.